Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita membahas tentang boosting. Nah, ini menarik nih. Ini berbeda dari ensemble learning yang lain. Boosting. Di sini kita fokus ke ada boost ya. Boosting ini di-develop oleh Shafire tahun 90, dimana konsepnya sama, membangun banyak algoritma, banyak model yang lemah gitu ya. Kemudian dari model-model yang memprediksi secara kolektif, ternyata Shafir ini membuktikan bahwa prediksinya bisa mencapai akurasi lebih dari setengah. Setengah itu maksudnya random ya, hasil random ya. Kemudian ada tahun 96 dikembangkan lagi algoritma dari konsep ya, tadi yang tahun 90 itu konsep, baru tahun 96 ada algoritma yang sebenarnya. Untuk konsep itu disebut dengan ada boost ini, untuk membangun ensemble yang meningkatkan performa kinerja prediksi modelnya. Jadi nanti sampel kita itu di dalam setiap model itu akan punya weight itu konstanta pengali. Di setiap iterasi maka ada proses evaluasi pengecekan terhadap sampel-sampel yang memberikan nilai benar dan sampel-sampel yang tidak bisa diprediksi dengan baik. Nah, yang hasilnya bisa sampel-sampel yang diprediksi dengan benar, maka dia akan punya weight yang maksimal. Oke, ilustrasinya seperti ini. Sama ya konsepnya, dataset. Kita punya dua bagian. Dua bagian ini training set dan test set. Kita punya training setnya sejumlah n samples, ada fitur F dan label C. Kita sampling secara random. Ini sampling yang pertama, bukan bootstrap ya sekarang namanya. Jadi kita resampling lagi dataset yang pertama. Ternyata kita dapatkan ini sejumlah dataset ini. Lalu dari dataset hasil resamplingnya kita latih menjadi model 1. Jadi kurang lebih tahap yang pertama ini, model yang pertama ini mirip dengan bagging. Tapi proses selanjutnya setelah model dibangun adalah kita harus mengumpankan semua sampel di training set itu untuk menguji model 1. Jadi dari situ kan model 1 akan memprediksi nilai output untuk sampel nomor 1. Dia akan prediksi untuk sampel yang nomor 2 dan seterusnya. Dari situ kan dibandingkan. Akhirnya dibandingkan nilai prediksi dan aktualnya. Kalau actual value-nya kan ini C, maka nilai prediksinya adalah yang C hat. Nah, maka nanti dibandingkan mana yang nilai C, perbandingan antara C true value dengan nilai C prediksinya itu yang berbeda, mana yang sama. Nah, lalu setelah didapatkan hasil prediksi untuk semua sampel yang dimasukkan ke model 1, dihitung rata-rata errornya. Jadi total errornya kan ketahuan ini, perbedaan antara ini dan ini. Misalnya ini 11, di sini 01. Nah, ini error, ini namanya. Ini error. Kalau ini bukan error, ini akurat. Terus ada lagi 10. Oh, ini juga error juga. Terus kalau ada 00, ini bukan error. Nah, jumlah kalau misalnya ada 4 sampel begini, maka errornya itu sama dengan, kalau kita total errornya kan ada jumlah sampel, misalnya jumlah sampel sama dengan 4. Yang error sama dengan ada 2. Berarti jumlah sampel kemungkinan errornya P error sama dengan jumlah error per 4 sama dengan 0,5. Jadi dari keseluruhan perbandingan selisih errornya itu kita lihat kemungkinan errornya ternyata 0,5. Maka
Ini akan mempengaruhi proses pembuatan model yang berikutnya. Nah, ada kita ibaratkan perbandingan error keseluruhan pada model 1 adalah 0,5. Oke. Error 1 ya. E1-nya ini misalnya 0,5 misalnya gitu ya. Maka nanti semua sampel yang hasilnya adalah error begini, ini akan kita beri tanda. Nah, ini ditandain dulu. Nah, ini tandai. Ini error semua. Nah, tandanya begini. Kalau ini oke, nggak dikasih tanda. Ini akan mempengaruhi proses sampling nanti. Nah, sampling berikutnya itu akan dia juga random sampling sama. Tapi ketika yang disampling itu ternyata tidak mendapatkan tanda seperti ini, maka nanti dia akan mempunyai weight sama dengan 1 sampelnya itu. Tapi ketika yang nomor 2 yang tadi ditandai dia itu ternyata error, dia itu akan punya weight sebesar E1 ini. Jadi 0,5 akan masuk dalam sini. Sehingga setelah semuanya sampel dataset resamplingnya ini dapat dan memiliki satu kolom tambahan berupa weight-nya tadi, maka kita training ulang untuk model yang kedua. Nah, ketika di training model kedua ini dibangun berdasarkan nilai sampel yang sudah diberi weight tadi ya. Barulah menghasilkan model yang kedua. Nah, model kedua juga harus dievaluasi dengan menggunakan semua sampel yang ada di training set. Ya, kita uji semuanya menggunakan training set, tapi tanpa tanda ya, tidak menggunakan tanda. Jadi pokoknya diumpankan ke sana terus tes, maka dia akan menghasilkan E2. Error yang kedua. Akumulasi error dari keseluruhan dulu ya, error kedua ini. Maka error kedua ini akan digunakan untuk weight pada resampling yang berikutnya, gitu kan? Udah, maka di model yang terakhir dia akan menerima, misalnya ini model yang ketiga itu proses resampling ketiga, dia ada weight-nya untuk yang ketiga. Nah, hasilnya adalah final model. Nah, untuk model yang terakhir ini dia tidak dievaluasi menggunakan sampel di training set, tapi dievaluasi menggunakan X-test. Dari sini ya, dari test set diuji ke model final, maka hasilnya adalah prediksi akhir. Nah, secara garis besar Adabus itu seperti itu. Nah, algoritmanya implementasinya ada, kita bisa pilih ya kalau Adabus, apakah untuk klasifikasi atau untuk regresi. Kalau klasifikasi berarti kita pakai Adabus ini. Nah, Adabus ini atributnya, parameternya ada pakai base estimator, mirip dengan bagging. Kemudian jumlah estimatornya juga sejumlah apa? Learning rate-nya ini 1,0. Kita lihat learning rate ini apa? Oke. Nah, ini bisa dieksperimenkan juga ya. Algoritma yang dipakai di sini ada SUME-R, pilihannya ada SUME atau yang untuk real R atau defaultnya SUME-R ini. Kemudian jangan lupa random set kita bisa set dengan nilai integer supaya untuk reproduksi ulang dari modelnya. Nah, dia di sini juga ada atribut yang bisa kita ambil ya. Ini adalah klasifikasi. Kalau di bagging tadi kan bootstrap errornya ya, apa sih namanya, kalau di boosting namanya estimator error. Ini akumulasi atau error secara internal. Kalau tadi bagging sama random forest itu ada OOB error ya, out of box error. Kalau di sini ini contohnya. Jadi kita load dulu classifiernya, kemudian make classifier. Untuk bikin dataset, dibikin datasetnya, kemudian ada busnya. Kalau seperti ini berarti estimatornya apa ya?
base estimator. Oke, ini kayak itu ya, bisa kalau none itu berarti di dalam bus ada bus ini pakai decision tree, defaultnya decision tree dan depth-nya cuma 1. Nah, jadi ini ada bus classifier, jumlah estimatornya ada 100 decision tree berarti. Lalu kita training, hasilnya seperti ini, lalu prediksi terhadap input. Nah, outputnya kinerja dari model ini adalah hampir 100%. Oke. Begitu pula dengan regresi. Regresi juga mirip-mirip ya. Cuman base estimatornya yang berbeda, dia hanya regresor. Oke. Itu saya rasa untuk boosting. Terima kasih. Selamat belajar untuk boostingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.